Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara install Windows 11 lengkap. Mulai dari membuat bootable, setting BIOS, sampai proses instalasi selesai. Jadi tonton videonya sampai akhir agar tidak ada langkah yang terlewat. Sebelum mempersiapkan hal berikut: flash disk minimal 8 GB, file ISO Windows 11, aplikasi Rufus untuk membuat bootable, dan tentukan komputer atau laptop yang akan diinstal dengan Windows 11. Pastikan juga data-data yang penting sudah di backup agar tidak hilang saat proses instalasi berlangsung. Pertama, buka aplikasi Rufus, lalu colokkan flash disk ke komputer. Pada bagian device, pilih flash disk kalian. Lalu pada bagian boot selection, pilih file ISO Windows 11. Setelah itu, klik Start. Jika muncul peringatan format data, pilih OK. Tunggu proses pembuatan bootable hingga selesai. Biasanya membutuhkan waktu berapa menit, tergantung kecepatan flash disk. Jika bootable sudah selesai, restart komputer dengan cara mengklik tanda Windows, lalu pencet restart. Saat komputer menyala, tekan delete atau F2 secara bergantian supaya dapat masuk ke BIOS atau boot setting. Tergantung jenis motherboard atau laptop yang digunakan, cara masuk ke dalam BIOS atau boot menu. Selanjutnya, ubah boot priority menjadi flash disk. Caranya dengan masuk ke menu boot, lalu pindahkan USB flash disk ke urutan pertama. Jika sudah, pilih save and quit. Kemudian komputer akan restart otomatis. Dan jika lebih mudah lagi, menggunakan tombol F10 lalu OK. Dan komputer juga akan restart otomatis dan otomatis masuk ke installer Windows 11. 5. Saat tampilan installer muncul, pilih bahasa keyboard, kemudian klik next, lalu install new atau install sekarang. Jika memiliki produk key, bisa langsung dimasukkan. Namun jika belum punya, ada pilihan I don't have a product key atau saya tidak mempunyai kunci. Setelah itu, pilih versi Windows yang ingin digunakan. Karena sekarang tentang installer Windows 11, maka gunakanlah Windows 11. Pilih yang Pro maupun Home. Lalu centang persetujuan lisensi dan klik next. Bisa dibaca lisensinya dan bisa tidak. Selanjutnya, di bagian ini ada dua pilihan. Ada upgrade, custom install. Jika ingin install ulang dari awal, pilih custom install. Dan jika ingin mengupgrade, pilih upgrade. Kemudian pilih partisi tempat Windows akan dipasang. Biasanya Windows berada di drive 0 partition. Jika ingin bersih total, partisi bisa diformat terlebih dahulu. Tetapi ingat, semua data pada partisi tersebut akan terhapus. Dan jika itu komputer baru, bisa diformat atau seperti bawaan baru, dan semua file akan terhapus dan data-datanya juga. Selanjutnya, proses instalasi Windows 11 akan berjalan. Komputer akan melakukan copy file, install features, dan restart beberapa kali. Pada tahap ini, tunggu saja sampai selesai dan jangan mencabut flash disk sebelum proses benar-benar selesai, supaya proses tersebut tidak gagal atau ada kesalahan dan menjadi rusak.
Jika instalasi selesai, akan muncul pengaturan awal Windows 11. Pilih negara dan layout keyboard, kemudian sambungkan ke jaringan Wi-Fi jika diperlukan. Setelah itu, buat nama pengguna dan password. Jika tidak ingin menggunakan password, bisa dilanjutkan dengan nama pengguna saja tanpa menggunakan password. Kalian juga bisa login menggunakan akun Microsoft jika ada, atau memilih akun lokal. Tunggu beberapa saat hingga Windows menyiapkan desktop. Biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama agar penyiapan desktop hingga selesai. Jika Windows belum aktif, kalian bisa melakukan aktivasi menggunakan produk key resmi. Caranya, buka setting, kemudian masuk ke menu sistem lalu activation. Masukkan produk key Windows 11 yang dimiliki. Jika berhasil, status Windows akan berubah menjadi aktif. Menggunakan Windows yang sudah aktif akan membuat fitur lagi lengkap dan aman digunakan. Jika sudah masuk desktop, langkah berikutnya adalah menginstal driver. Driver paling penting, VGA, audio, LAN atau WiFi, bisa diunduh dari website resmi motherboard atau laptop. Jangan lupa melakukan Windows Update agar sistem lebih aman dan stabil, dan tidak ada virus yang merusak sistem. Saya juga ada tips setelah install Windows 11. Berikut beberapa tips setelah instalasi selesai. 1. Install browser favorit seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. 2. Install aplikasi penting seperti Office dan WinRAR. 3. Aktifkan Windows Security. 4. Bersihkan file sampah menggunakan disk cleanup. Dan buat restore point untuk keamanan sistem. Selain itu, kalian juga bisa mengganti wallpaper tema dan pengaturan tampilan agar lebih nyaman dan digunakan sesuai dengan selera kalian. Penjelasan spesifikasi minimal Windows 11. Sebelum menginstal Windows 11, pastikan perangkat memenuhi spesifikasi minimal diantara 1. RAM minimal 4 GB 2. Storage minimal 64 GB 3. Mendukung TPM 2.0 4. Mendukung Secure Boot 5. Prosesor 64 bit. Jika spesifikasi belum memenuhi, biasanya instalasi akan gagal atau muncul notifikasi perangkat tidak mendukung. Namun, saat ini ada beberapa cara bypass TPM atau Secure Boot menggunakan Rufus. Kendala yang sering terjadi saat instalasi yaitu flash disk tidak terbaca, tidak bisa boot ke installer, error TPM 2.0, hard disk atau SSD tidak muncul, instalasi stok di logo, dan cara mengatasinya bisa dengan mengaktifkan Secure Boot di BIOS, mengubah mode SATA menjadi HCI, membuat ulang bootable Windows menggunakan file ISO yang tidak korup. Sekarang Windows selesai, sudah berhasil terinstall. Semoga tutorial ini membantu kalian yang masih bingung cara install Windows 11. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.